Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Tria Ari. Nah, kali ini aku akan membahas untuk kemampuan penalaran umum di sub penalaran logis. Tapi kali ini aku hanya akan membahas di metode aturan baku ya teman-teman. Jadi mungkin di video selanjutnya aku akan membahas di metode logika kuantor beserta pembahasannya. Soal-soal untuk penalaran logis ini itu nanti menguji kemampuan dalam mengamati dan menghubungkan beberapa fakta atau premis pada suatu pernyataan untuk menentukan kesimpulan. Jadi nanti ada premis 1, premis 2, kemudian soalnya ditanyakan kesimpulannya seperti apa. Nah, selanjutnya menggunakan rumus baku dalam penarikan kesimpulan. Di sini ada negasi atau ingkaran. Nanti kalimatnya atau premisnya itu berupa kata tidak atau bukan. Contohnya adalah ingkaran dari kakak pergi ke pasar adalah kakak tidak pergi ke pasar. Jadi ada penambahan kata tidak atau kata bukan pada premisnya ya teman-teman, kayak gitu. Selanjutnya adalah kuantor eksistensial, universal, dan ingkaran kuantor. Dimana untuk kuantor eksistensial ini nanti kalimatnya ditandai dengan kata ada, atau beberapa, atau sebagian. Sedangkan untuk kuantor universal itu kalimatnya ditandai dengan kata semua atau setiap. Untuk ingkaran dari tidak semua adalah ada, atau beberapa, atau sebagian. Sedangkan untuk ingkaran dari tidak ada adalah semua. Jadi kalian harus bisa membedakan antara ingkaran dari tidak semua dan ingkaran dari tidak ada. Nah, untuk macam-macam premis di sini dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada premis partikular, ada premis umum, dan juga ada premis negatif. Untuk premis partikular itu nanti kalimatnya bisa ditandai dengan kata beberapa, atau sebagian, atau ada, atau sementara. Sedangkan untuk premis umum ditandai dengan kata semua atau setiap. Untuk premis negatif ditandai dengan kata tidak. Nah, kita masuk di hukum penarikan kesimpulan. Yang pertama, jika semua premis umum, maka kesimpulannya harus umum. Jadi kalian harus tahu untuk premis umum itu kalimatnya ditandai dengan kata apa, yaitu kata setiap atau kata semua. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, misalkan di premis pertama, setiap manusia membutuhkan istirahat. Jadi ada kata setiap. Kemudian premis kedua, setiap manusia membutuhkan olahraga. Ini ditandai dengan kata setiap, berarti ini juga termasuk premis umum. Maka jika keduanya premis umum, maka kesemuanya juga harus umum. Nah, kesemuanya adalah setiap manusia membutuhkan istirahat dan olahraga. Kemudian yang kedua adalah jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Jadi kalian harus hafal kata-kata apa saja yang termasuk premis partikular. Nah, aku ingetin lagi, untuk premis partikular itu ditandai dengan kata beberapa, sebagian, ada, atau sementara. Kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada 2 premis. Premis pertama, setiap karyawan yang disiplin patut diberi penghargaan. Di sini berarti termasuk premis umum karena ditandai dengan kata setiap. Kemudian lanjut ke premis yang kedua. Sebagian karyawan sangat disiplin. Premis kedua ini termasuk premis partikular ya teman-teman karena ditandai dengan kata sebagian. Nah, jika salah satu dari kedua premis ini termasuk premis partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular, yaitu ada kata sebagian. Maka kesimpulannya adalah sebagian karyawan yang disiplin patut diberi penghargaan. Jadi nanti kalau teman-teman ada 2 premis, satunya premis umum atau premis negatif, kemudian satunya lagi ada premis partikular, otomatis itu jawabannya adalah atau kesimpulannya adalah premis partikular yang ditandai dengan kata beberapa, sebagian, ada, atau sementara. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Aku ingetin lagi ke kalian bahwasanya untuk premis negatif itu ditandai dengan kata tidak atau bukan. Kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada 2 premis. Premis pertama, semua warga di kota Surabaya berambut lurus. Premis yang kedua, sebagian wanita tidak tinggal di kota Surabaya. Untuk premis yang pertama, ini termasuk premis umum ya teman-teman, karena ditandai dengan kata semua. Sedangkan untuk premis yang kedua, ini juga termasuk premis negatif, ada kata tidak, dan juga premis partikular, ditandai dengan kata sebagian. Nah, aku ingetin lagi kalian, kalau salah satu premis itu berupa partikular, maka otomatis kesimpulannya nanti juga harus partikular. Di sini, di premis pertama dan premis kedua, ada kata yang sama. Karena kalau ada kata yang sama, jadi kita coret biar kita bisa mengambil kesimpulannya. Nah, sudah, jadi jawabannya adalah
Atau kesimpulannya adalah sebagian wanita tidak berambut lurus.